Nama saya Julian Tirakian. Saya akan mempresentasikan model RPP yang saya buat untuk yang berkaitan dengan permasalahan yang saya angkat tentang analisis kesulitan belajar siswa kelas 5 pada materi bangun ruang di SD Imperial Sekolah Atas Sandar. RPP yang saya buat tentunya saya menuliskan satuan pendidikan terlebih dahulu, yaitu SMP Sekolah Atas. Setelah itu mata pelajaran matematika kelas 5 semester 1. Dalam RPP saya juga menuliskan ada 4 kompetensi inti, yaitu pertama, KI 1, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI 2, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. KI 3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati atau mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. KI 4, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya, kompetensi dasar, yaitu menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume atau seperti kubus satuan, serta hubungan pangkat 3 dengan angka pangkat 3. Selanjutnya indikator, pertama menjelaskan sifat-sifat kubus, kedua menjelaskan sifat-sifat balok. Tujuan pembelajaran, 1. Melalui pengamatan media kubus, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat kubus dengan baik. Kedua, melalui pengamatan media balok, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat balok dengan baik. Karakter siswa yang diharapkan yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Selanjutnya ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran sifat-sifat bangun ruang, kubus, dan balok. Metode pembelajaran yaitu melakukan metode pendekatan saintifik dan metode permainan atau simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Pada kegiatan pembelajaran terdiri atas pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, guru membuka pembelajaran dengan memberi salam kepada siswa. Selanjutnya guru bersama siswa berdoa sebelum memulai pembelajaran. Itu termasuk dalam religius. Ketiga, mempersiapkan kondisi psikis siswa dengan menanyakan kabar serta kehadiran siswa. Selanjutnya, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan apa yang telah mereka pelajari sebelumnya. Dan selanjutnya, guru bertanya pada siswa, pernahkah kalian memainkan rubrik atau mempunyai rubrik di rumah? Apakah bentuk rubrik tersebut? Apakah kalian pernah membuat kotak kado atau kotak hadiah? Apa bentuk kado tersebut? Itu termasuk dalam komunikasi. Selanjutnya, guru memberitahukan kepada siswa mengenai pembelajaran yang akan dipelajari, yaitu mengenai sifat-sifat bangun ruang, kubus, dan balok. Itu termasuk dalam communication. Guru memberikan motivasi kepada siswa dengan mengajak bertepuk semangat dan menginformasikan bahwa akan ada pemberian penghargaan bagi siswa yang aktif dan sungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya pada kegiatan inti.
Pada kegiatan inti, siswa memperhatikan penjelasan tentang bangun ruang kubus melalui video share Zoom meeting, share screen Zoom meeting. Karena kami sekolah SD Impres belum melaksanakan kegiatan belajar secara tatap muka, jadi kami hanya memberikan pelajaran melalui media daring dan media yang sering kali kami pakai yaitu Zoom Meeting atau Google Meet. Nah, siswa setelah itu diminta memperhatikan video tentang bangun ruang balok melalui video share screen di Zoom Meeting. Video yang kami seringkali ambil yaitu video pembelajaran yang ada di YouTube. Dan kegiatan ini termasuk dalam critical thinking dan problem solving. Setelah itu guru dan siswa berdiskusi tentang video yang telah dilihat. Creativity and innovation. Guru meminta masing-masing siswa untuk berpendapat tentang video yang telah dilihat. Secara mandiri, siswa lain dipersilakan untuk memberikan tanggapan, masukan maupun pertanyaan, yaitu termasuk dalam creativity and innovation. Guru memberi tugas lanjutan agar siswa dapat mengaitkan konsep yang telah didapat pada fase exploration dalam situasi dan permasalahan yang berbeda. Pada tahap ini guru memberikan bimbingan. Setelah itu siswa mengerjakan LKPD via share screen. Kalau di sekolah kami LKPD-nya kami share melalui share screen Zoom meeting, tapi setelah itu saya bagikan juga melalui WA, karena seringkali ada anak-anak yang tidak bisa screenshot atau belum tahu screenshot melalui HP, maka dari itu LKPD-nya saya share melalui via WA. Dan setelah itu siswa diberi penguatan oleh guru. Nah, pada kegiatan penutup ada kegiatan refleksi, yaitu bersama siswa guru menyimpulkan kegiatan yang telah dilakukan. Setelah itu guru melakukan refleksi sebelum menutup kegiatan dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Bagaimana perasaan kalian mengikuti kegiatan hari ini? Kegiatan apa yang paling disukai? Mengapa? Dan kegiatan mana yang paling mudah, sulit, dan mengapa? Selanjutnya ada umpan balik. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada yang belum paham terkait pelajaran yang telah dipelajari. Guru memberikan latihan juga yang harus siswa kerjakan secara individu menggunakan Google Form. Selanjutnya ada tindak lanjut. Guru memberi pesan agar siswa selalu rajin belajar di rumah, dibimbing oleh orang tua. Dan setelah itu, guru menutup pembelajaran dengan meminta salah satu siswa untuk memimpin berdoa. Itu termasuk dalam religius. Dan ketiga, guru menutup pembelajaran dengan salam. Selanjutnya pada RPP di sini ada sumber dan media pembelajaran, yaitu buku teks pembelajaran matematika dan kubus dan balok. Setelah itu ada instrumen penilaian. Untuk menilai kompetensi yang dicapai dalam proses pembelajaran sifat-sifat kubus dan balok, guru dapat menilai berdasarkan aspek berikut. Pertama, aspek sikap sosial. Dalam aspek sikap sosial, di sini guru menilai apakah anak-anak sudah disiplin dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Dan selanjutnya aspek pengetahuan. Dalam aspek pengetahuan di sini guru menilai apakah ketetapan dalam menyebutkan sifat kubus dan balok itu sudah secara tepat atau tidak tepat. Dan dalam aspek keterampilan, di sini dinilai keterampilan dalam menggambar kubus apakah sudah benar, sudah terampil atau tidak terampil. Demikian RPP yang sudah saya buat, dan selanjutnya saya akan mempresentasikan bahan ajar atau LKPD yang
saya pakai dalam proses pembelajaran. LKPD yang saya pakai yaitu di sini saya buat sifat-sifat balok dan kubus. Dalam LKPD saya menyematkan juga ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini diharapkan siswa mampu memahami sifat-sifat balok dan kubus dengan benar. Selanjutnya dalam LKPD ada ayo mengamati. Di sini ada permasalahan pertama, ayo kumpulkan dan amati benda-benda seperti gambar di atas, bentuk apa saja. Identifikasi sifat-sifat yang dimiliki bangun ruang tersebut. Nah, pada LKPD ini di permasalahan pertama, saya memuat gambar yang berhubungan dengan bangun ruang, kubus, dan balok. Setelah itu, pada masalah kedua, ada penanaman balok menggunakan 8 huruf kapital dengan diberi tanda titik setelah 4 huruf pertama. Nah, di sini ada gambar bangun ruang, kubus. Pada bangun ruang ini, siswa diharapkan dapat memberikan penamaan pada setiap titik. Misalnya penanaman dimulai dari bidang bawah dan berputar berlawanan arah jarum jam, kemudian ke bidang atas juga berputar berlawanan arah jarum jam. Contohnya, nama bangun ruang adalah balok dengan titik sudutnya yaitu KL, MN, O, P, QR. Selanjutnya, di LKPD ini saya menerapkan atau memberikan penjelasan tentang nama rusuk-rusuk yang ada. Contohnya pada sisi bangun ruang kubus, contohnya misalnya rusuk yang terdapat pada kubus adalah KL, LM, MN, NK, OP, P, Q, QR, RO, PL, QM, RN, dan OK. Dan sisinya adalah KLMN, OPQR, KLPO, NMQR, LMQP, KNRO. Nah, pada LKPD ini ada petunjuk bagi siswa dalam pengerjaan soal yang saya berikan. Dan dalam soal-soal ini tentunya ada penjelasan-penjelasan yang diberikan kepada siswa agar supaya siswa mudah untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan dalam LKPD tersebut. Nah, jadi tentunya dalam saya memberikan LKPD ini kepada siswa, siswa tidak hanya langsung mengerjakan soal yang diberikan, namun siswa juga diberikan literasi berupa bacaan-bacaan sehingga dapat memberikan petunjuk kepada siswa bagaimana cara siswa untuk mengerjakan soal-soal yang sudah saya berikan. Jadi demikianlah presentasi saya tentang soal LKPD yang ada di kelas saya, kelas 5 SD Impres Kolongan Atas. Demikian presentasi saya tentang permasalahan yang dialami oleh siswa kelas 5 tentang bangun ruang dan cara pemecahannya menurut teori Van Hill, serta LKPD dan RPP, serta instrumen penilaian yang saya pakai untuk
mengatasi permasalahan yang ada dan dalam pembelajaran yang saya berikan. Terima kasih.